Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sabru inda sodamatil ula. Al-hadid. Sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Keagungan Allah. Keagungan Allah. Kalau kita ke Sumatera, kita naik ke atas kapal, kita lihat di samping kapal, pancarkan pandangan mata kita sepanjang-panjangnya, napas kita sedalam-dalamnya. Renungkan siapa penciptanya. Di depan kita lautan terhampar, di atas kita langit, matahari menerangi kita. Banyaknya kapal-kapal di lautan terlihat oleh mata kita. Seraya kita memuji kepada Allah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sungguh dahsyat. Sungguh dahsyat. Apa yang kita harus lakukan setelah kita menyaksikan keagungan, kehebatan, keistimewaan, kedahsyatan Allah? Tentu kita harus sadar, harus menerima dengan kelemahan kita. Artinya apa? Ayo baktikan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita belum rajin sholat, ayo sholat dengan baik, dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita belum pernah mengeluarkan sedekah, zakat, kalau kita orang kaya, ayo kita keluarkan zakat. Karena itu kepunyaan Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita tidak bisa mensyukuri, kalau kita tidak bisa melakukan, aplikasikan dunia harta yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan mencabutnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita diberi harta, harta kita sedekahkan, pakai menolong orang, pakai berbuat kebaikan. Itulah tandanya syukur kepada Allah. Kita diberi ilmu, kita ilmu itu bagikan kepada orang. Itulah wujud syukur kita kepada Allah. Kita diberi jabatan, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Gunakan kekuasaan kita di jalan Allah. Itulah cara berterima kasih kepada Allah. Kita punya tenaga, kuat,
Ada yang bangun masjid, bangun jembatan, bangun jalan. Pakai tenaga kita untuk itu. Apapun kelebihan, apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, gunakan untuk mendekatinya. Itulah namanya syukur. Itulah namanya syukur. Jadi jangan begini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gali lubang tutup lubang, bayar hutang pinjam. Jangan seperti itu. Kita mengaku Islam, ayo laksanakan aturan Islam. Jangan kita Islam KTP ngakunya agama apa? Islam. Tapi tidak melakukan apa yang diaturkan oleh Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita benar-benar beralamat benar. Pengakuan kita buktikan dengan kenyataan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita hanya ngaku-ngaku saja, percuma kalau yang hanya ngaku-ngaku. Tidak sebenarnya. Punya mobil nggak punya, tapi nggak punya, ngaku-ngaku. Punya rumah gedung punya, tapi enggak. Untuk apa kan? Agama apa? Islam, tapi melakukan ajaran Islam enggak, untuk apa? Tuh, jadi apapun yang kita aku, apapun yang kita miliki, akui, nyatakan dengan kenyataan. Agar apa? Agar positif. Agar positif. Insya Allah. Seperti itu. Sekarang apa? Sangat berat untuk kita. Apa? Kesabaran. Karena sabar itu adalah suatu benar-benar tendangan terpaan yang begitu pertama menerjang kepada kita. Yang namanya sabar itu ya jangankan istilahnya sekelas Al-Fakir gini ya, yang mengaku buya, yang mengaku berbagai macam pengakuan al-alim, al-alam, al-fuham, berbagai macam pengakuan. Ya, jangan hanya mengaku seperti itu. Tapi pada kenyataannya belum bisa untuk bersabar. Yang jelas keangkuhan, keangkaran murkaan yang ditonjolkan. Mentang-mentang kaya, siapa lu? Beli lu dengan kepala lu. Na'udzubillahi min dzalik. Mentang-mentang pintar, wah, udah kaya dia sendiri yang pintar. Ayo debat dengan saya di mana? Aduh, ya Allah, ya Karim, subhanallah. Enggak boleh begitu. Kita semua adalah bodoh. Yang pintar hanyalah Allah Jalla wa'ala. Kita adalah lemah, yang gagah adalah hanya Allah. La ghaliba illa Allah. Tidak ada yang gagah, tidak ada yang jago terkecuali Allah. Sulit untuk kita bisa bersabar. Tersinggung sedikit, nggak enak ke hati, langsung angkat bicara, langsung kepalkan lengan. Kalau angkatan lengan sih bagus. Apalagi mengangkatkan lengan, Allahu Akbar, bagus. Tapi isinya apa? Jangan Allahu Akbar malah yang dibela yang nggak benar gitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kita memang perlu introspeksi diri. Tendangan yang paling awal kepada kita, kepada keimanan kita, kepada ujian kita adalah kesabaran. Subhanallah. Oleh karena itu, orang yang sabar di dunia ini pahalanya bisa melebihi kesabaran Nabi Ayub.
yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal, yang tidak tahu cerita Nabi Ayub? Ya, dari mulai cenang, dari mulai sumeng, dari mulai riet sirah sampai badan hancur, daging hilang, yang disesakkan, yang ditinggalkan hanyalah tinggal urat dan tulang. Ya, kalau kita seperti itu berboro, kita ya baru sakit dengkul saja kita udah ngecempreng, aduh sakit dengkul, aduh sakit pinggang, aduh segala diomong. Padahal Nabi telah berkata, tandanya Allah mencintai seseorang adalah Allah mengujinya dengan penyakit. Jadi kalau kita diberi penyakit itu tanda Allah cinta kepada kita. Harus kita bersyukur. Harus kita bersyukur. Bagaimana kalau berobat Kiai boleh? Boleh berobat, tapi tujuannya jangan ingin sembuh. Kalau kita berobat tujuannya hati dengan ingin sembuh, tapi ingin bisa ibadah. Karena kalau hanya ingin sembuh, ya udah sembuh. Ya Allah, saya mau berobat supaya bisa ibadah saya gitu. Tapi kebanyakan justru sok ibu bapak ya ke rumah sakit kan banyak tuh pasien-pasien ditanya, ibu berobat ingin apa? Pasti ingin sembuh. Makanya kalau udah sembuh ya udah sembuh gitu. Ibadah tetap nggak ada peningkatan. Jadi kalau kita diberi oleh Allah ujian, itu adalah tanda Allah cinta kepada kita. Dan kalau kita mau berobat, tujuan kita adalah agar kita bisa ibadah. Seperti di sini kita perlunya ilmu. Karena kalau kita tidak punya ilmu, kita berbahaya. Kita akhirnya mengikuti hawa nafsu kita, berbahaya. Oleh karena itu Nabi bersabda, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat. Kita punya agama, banyak nasihat kepada kita. Jadi agama menasihati kita, agama menunjukkan kita, agama membawa kita ke jalan yang benar. Ad-dinu nasihatun. Kalau kita tidak punya agama, ya kita tabrang-tabrang karena kita tidak ada nasihat kepada diri kita. Makanya kita harus berilmu. Ya, beragama, kita tidak berilmu sama saja kita tidak beragama. Jadi maksudnya beragama itu kita belajar tentang kehidupan kita seperti apa. Kita diadakan oleh siapa, yang mengadakan siapa. Kita sakit, apa itu sakit, yang membuat sakit itu apa. Kita dikasih sembuh, siapa yang ngasih sembuh, tujuan sembuh kita seperti apa. Kita diberi rupa yang elok, cantik, berupawan, ganteng, gaya, matching. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bersyukur kita kepada Allah atas pemberian Allah yang tidak diberikan kepada orang, diberikan kepada kita, syukuri oleh kita. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ini kita kadang-kadang karena kita tidak belajar, karena kita menyepelekan terhadap nasihat-nasihat, ya akhirnya kita hidup dalam kegelapan, dalam kebodohan. Jadi perlu kita punya wawasan, punya pengalaman, punya ilmu, perlu. Karena dengan hidup kita tidak tahu apa-apa, bodoh ya namanya, ya tidak apa-apa, maka kita hidup akan terseok-seok, tidak punya arah. Karena kita tidak punya lampu, tidak punya petunjuk. Oleh karena itu
perlu kita beragama. Setelah beragama, gali. Agama itu intinya apa? Artinya apa? Belajar. Jadi jangan sampai tidak belajar. Tuh. Kalau kita belajar, kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita punya tongkat, punya petunjuk, punya cahaya, punya penerang. Insya Allah jalan kita akan tercapai kepada tujuan yang utama, yaitu adalah ridho Allah Jalla Jalla. Di sini Al-Fakir mau menjajakan satu amalan, satu aurad, yang mana amalan aurad ini kalau kita amalkan, kita auradkan, insya Allah kita tidak akan terlihat oleh musuh atau oleh orang yang mau jahat kepada kita. Ini ilmu penting. Ini ilmu untuk keselamatan, ya. Keselamatan. Jadi siapapun orang yang mau jahat, yang mau mencidrai, yang mau mencelakakan kita, kita tidak akan terlihat oleh dia. Ini Al-Fakir ijazahkan untuk siapapun yang menemukan video Al-Fakir ini, yang menemukan suara Al-Fakir ini, Al-Fakir ridho lillahi ta'ala, silahkan. Yang berminat untuk mengamalkan Al-Fakir ridho, Al-Fakir izinkan, ijazahkan, tafadhol. Insya Allah ijabah, insya Allah penuh keberkahan. Dan silahkan ilmu ini, aurad ini sebarkan seluas-luasnya kepada saudara, handai, tawaran, keluarga, silahkan. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Wiridnya, amalannya, kefiatnya, tata cara seutuhnya Al-Fakir tulis di kolom deskripsi. Makanya kalau minat, silahkan lihat di kolom deskripsi. Soal ijazah, Al-Fakir sudah ijazahkan. Tafadhol amalkan. Tapi kalau ada yang kurang jelas atau ingin lebih jelas, silahkan hubungi Al-Fakir di nomor yang sudah Al-Fakir sediakan. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa sampaikan, yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga ini bermanfaat, dan semoga ini semua yang Al-Fakir katakan, yang Al-Fakir bagikan, menjadi amal soleh bagi kita semua, dan menjadikan wasilah untuk turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Dan marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga negeri kita NKRI ini dari tangan-tangan yang jahil, dan semoga Islam di Nusantara ini Ahlussunnah wal Jamaah semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkikis, tidak hancur oleh agama-agama baru yang datang dari luar Indonesia. Ayo NU tetap semangat, NU tetap bangkit, NU tetap berdiri jaya di Nusantara. Selagi NU berdiri tegap di Nusantara, maka NKRI insya Allah kuat dan jaya. Apabila NU rusak, NU jatuh, NU terkapar, maka hancurlah NKRI. Karena penjaga NKRI paling depan adalah Nahdlatul Ulama. Sekian, demikian, terima kasih. Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Kalau ada kata-kata Al-Fakir menyinggung perasaan siapapun, itu tidak ada niatan Al-Fakir ke situ. Ini adalah hanyalah kebenaran saja. Mungkin dari kurang piawainya Al-Fakir di dalam menyusun mata rantai untayan kata-kata. Sekali lagi, Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Al-afu minkum wallahul muwaffiqu ala aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.